Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, dalam hidup kita akan selalu mendapat masalah. Ujian tidak selalu berupa kesedihan, tetapi ujian bisa jadi berupa kebahagiaan. Ujian tidak selalu berupa pada saat kita sakit, tetapi bisa jadi ujian itu datang pada saat kita berada dalam sehat walafiat. Ujian tidak selalu pada saat kita tidak mempunyai uang, tetapi bisa jadi ujian itu berada pada saat kita dalam posisi kaya raya. Ujian juga tidak selalu dalam kondisi pada saat kita dicela, tetapi bisa jadi ujian itu akan datang pada saat kita dipuja-puja. Justru banyak orang yang tidak selamat dalam ujian kebahagiaan. Hal ini termaktub dalam surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dijelaskan di sana bahwa ujian itu tidak selalu kebahagiaan, melainkan juga kesedihan. Tetapi semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan level kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicontohkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Zakaria alaihissalam, beliau divonis secara klinis tidak akan bisa mempunyai keturunan, karena istrinya divonis secara klinis menopause dan mandul. Di titik itulah Nabi Zakaria memahami bahwa di saat semua manusia mengatakan itu tidak mungkin, maka itu isyarat dari Allah bahwa Allah ingin memberi kepada hambanya tanpa perantara siapapun dan apapun, langsung dari Allah. Kemudian Nabi Zakaria melaksanakan sholat. Dalam sholat beliau meminta, "Ya Allah, semua orang memvonis aku tidak akan mempunyai keturunan. Maka aku meminta kepadamu ya Allah, Engkaulah zat yang maha memberi tanpa batas." Jadi orang-orang yang mempunyai kesadaran pada saat dia berada di titik krusial, di titik terendah dalam kehidupannya, kemudian dia merasa tidak ada seorang pun yang bisa membantunya, dia tidak mempunyai apapun yang bisa diandalkan, dan dia kemudian percaya dan bersandar hanya Allah lah yang bisa membantunya, maka disitulah sebenarnya Allah membuka sekat, langsung dijawab oleh Allah. Ini sebenarnya kode dari Allah, bahwa dalam Islam itu tidak ada kata pesimis, tidak boleh putus asa, tidak boleh larut dalam vonis. Misalkan karena tidak dikabul, ya sudah, pesimis saja. Karena tidak diampuni, ya sudah, maksiat saja. Ini tidak boleh. Karena pada saat itu sebenarnya Allah membuka sekat hubungan antara manusia dan Allah. Langsung dijawab oleh Allah. Seharusnya pada saat berada di titik krusial terendah, manusia memohon, meminta langsung kepada Allah. Maka akan langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat menyampaikan kepada Nabi Zakaria bahwa doamu dijawab. Kamu akan diberi anak oleh Allah yang namanya langsung dari Allah, yaitu Yahya. Jadi namanya Nabi Yahya itu nama langsung dari Allah, yang artinya hidup, yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis menopause dan mandul. Kejadian itu seterusnya terjadi kepada para nabi, yang puncaknya terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Dari situ lahirlah panduan bagaimana kita mencari solusi atas permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, yang termaktub dalam surah kelima ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah,
bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Jika kamu ingin mencari solusi atas segala masalah kamu, maka akan aku beri seperangkat solusi bagaimana doa-doamu itu bisa cepat terkabul. Dengan apa caranya? Yaitu dengan takwa. Kata takwa ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Ada 3 segmen dalam takwa. Yang pertama adalah segmen ibadah ritual. Yang kedua segmen sosial. Dan yang ketiga adalah segmen rumah tangga. Dalam segmen ibadah ritual, kita bisa melakukan sholat. Misalkan dengan cara melakukan sholat tahajud. Kita mendekatkan diri, meminta, memohon kepada Allah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria tadi. Dalam segmen sosial, kita bisa melakukan sedekah. Kita mengeluarkan sebagian harta kita. Di sini tidak harus banyak harta yang kita keluarkan. Yang penting bagaimana kita ikhtiar mengimplementasikan iman kita. Dan yang ketiga adalah segmen rumah tangga. Amalan tertinggi di sini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, tidak ada amalan tertinggi yang menarik perhatian Allah kecuali berbakti kepada kedua orang tua, di mana Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat dan untuk mengabulkan doa secara cepat. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan, inilah cara kita sebagai orang muslim yang bertakwa bagaimana menghadapi dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Kiranya sampai di sini, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.